Pertandingan panas terjadi di markas Lion City Sailors ketika Persib Bandung harus melanjutkan perjuangan mereka di fase grup ACL 2. Namun, malam yang diharapkan menjadi momentum penting bagi Maung Bandung justru berakhir dengan hasil kurang memuaskan. Anak asuh Bojan Hoda harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah kalah tipis dengan skor 3-2 dalam laga yang berlangsung penuh intensitas dan tensi tinggi. Lion City Sailors membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-9 melalui Lennart, yang memanfaatkan umpan jarak jauh Lionel Tan. Bola terobosan tersebut sukses membelah pertahanan Persib dan memperdaya Teja Paku Alam, membuat skor berubah menjadi 1-0. Namun Persib tidak tinggal diam. 2 menit berselang, Frans Putros berhasil menyamakan kedudukan lewat skema sepak pojok yang dimulai dari kombinasi one-two Tom Haye dan William Barbosa. Haye kemudian mengirimkan umpan mendatar yang diselesaikan Putros dengan tendangan akurat, menutup babak pertama dengan skor 1-1. Di babak kedua, Persib sempat membalikan keadaan melalui sundulan Andrew Jung, memanfaatkan assist manis dari Tom Haye. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Syawal Anwar memanfaatkan kemelut untuk membuat skor menjadi 2-2 di menit ke-62. Petaka bagi Persib datang pada menit ke-71, ketika skema umpan jauh kembali menghukum pertahanan mereka. Hami Shahin mengirimkan bola matang yang dituntaskan Anderson Lopez menjadi gol penentu kemenangan 3-2. Hasil ini membuat Persib masih bertahan di posisi pertama grup G dengan 10 poin dari 5 laga. Lalu, apa saja penyebab kekalahan Persib? Berikut 4 faktor utama yang harus menjadi evaluasi besar, versi Raftel Sport. 1. Lion City Sailors berhasil memanfaatkan kelemahan lini belakang Persib. Salah satu faktor utama kekalahan Persib Bandung dalam duel kontra Lion City Sailors adalah rapuhnya lini belakang dalam membaca pola serangan lawan. Lion City Sailors mampu mencetak 2 gol melalui skema yang hampir identik, yakni bola umpan jarak jauh yang langsung mengarah ke titik buta pertahanan Persib. Situasi ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lini dan komunikasi para pemain bertahan Persib kurang berjalan dengan baik sepanjang pertandingan. Pada gol pertama dan ketiga, para pemain Lion City Sailors memanfaatkan celah di antara bek tengah Persib yang terlambat mengantisipasi pergerakan lawan. Kesalahan membaca arah bola serta buruknya timing dalam melakukan lini koordinasi membuat serangan sederhana tersebut menjadi sangat efektif. Anderson Lopez dan Lennart mampu bergerak bebas dan menyelesaikan peluang dengan mudah berkat lemahnya respons lini belakang Maung Bandung. Kegagalan mengantisipasi pola serangan yang sama ini menjadi bukti bahwa Persib harus segera berbenah dalam organisasi pertahanan, terutama dalam mengantisipasi umpan vertikal dan pergerakan cepat penyerang lawan. 2. Patricio Matrichardi sering salah antisipasi bola jauh. Patricio Matrichardi menjadi salah satu pemain Persib Bandung yang mendapat sorotan tajam usai kekalahan dari Lion City Sailors. Bermain sebagai bek tengah, Matrichardi sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga kedalaman pertahanan Persib. Namun pada laga ini, ia terlihat beberapa kali kesulitan membaca arah bola panjang dan gagal melakukan antisipasi dengan baik, terutama ketika Lion City melakukan serangan langsung ke area belakang Persib. 2 gol yang dicetak tuan rumah lahir dari situasi serupa, yakni bola jarak jauh yang mengarah ke celah pertahanan. Dalam kedua momen tersebut, Matrichardi terlambat melakukan posisi tubuh dan kalah dalam memprediksi pergerakan lawan. Hal ini membuat penyerang Lion City Sailors lebih dulu menguasai bola dan mampu menuntaskannya menjadi gol. Kesalahan antisipasi bola jauh ini menjadi faktor krusial yang membuat Persib harus kebobolan dan berujung pada kekalahan 3-2. 3. Keputusan aneh wasit rugikan Persib. Salah satu faktor terbesar yang membuat Persib Bandung gagal meraih poin di markas Lion City Sailors adalah keputusan-keputusan aneh dari wasit yang memimpin pertandingan. Sepanjang laga, sejumlah momen krusial justru berakhir merugikan Persib meski insidennya terlihat jelas di lapangan. Salah satu hal paling kontroversial terjadi pada babak pertama ketika pemain Lion City Sailors melakukan handsball di kotak penalti. Bola terlihat jelas mengenai tangan bek tuan rumah, namun wasit sama sekali tidak memberikan penalti untuk Persib. Situasi ini membuat para pemain dan staf Persib melakukan protes keras, tetapi keputusan wasit tetap tidak berubah. Kejadian tersebut menjadi titik balik yang cukup memengaruhi momentum permainan Persib. Sayangnya, karena tidak adanya VAR di kompetisi ACL 2, kesalahan-kesalahan seperti ini tidak bisa dikoreksi, sehingga Persib benar-benar dirugikan oleh kepemimpinan wasit dalam laga ini. 4. Finishing Persib kurang maksimal dan kiper Lion City Sailors tampil impresif. Salah satu faktor utama kekalahan Persib Bandung dalam laga ini adalah buruknya penyelesaian akhir di depan gawang.
Beberapa peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol justru gagal dimaksimalkan oleh para pemain Persib. Kurangnya ketenangan dalam momen krusial membuat banyak peluang terbuang begitu saja. Di sisi lain, penjaga gawang Lion City Sailors tampil sangat impresif sepanjang pertandingan. Beberapa tembakan berbahaya mampu ia amankan dengan refleks cepat dan positioning yang sangat baik. Setiap kali Persib mencoba menekan, sang kiper selalu menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus. Kombinasi finishing yang kurang efektif dan performa luar biasa kiper lawan membuat Persib gagal menambah gol di momen penting, yang akhirnya berpengaruh besar terhadap hasil akhir pertandingan. Pertandingan penuh drama antara Persib Bandung dan Lion City Sailors di lanjutan fase grup ACL 2 berakhir dengan kekecewaan bagi Maung Bandung. Meski mampu memberikan perlawanan sengit dan bahkan sempat unggul di babak kedua, Persib harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah tipis 3-2. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan, mengingat jalannya pertandingan sebenarnya memberikan banyak peluang bagi Persib untuk mencuri poin di markas lawan. Namun, rangkaian kesalahan sendiri, keputusan wasit yang merugikan, serta efektivitas tuan rumah membuat Persib gagal mempertahankan momentum positif mereka. Meski begitu, Persib tetap menunjukkan karakter kuat dan determinasi tinggi. Gol cepat balasan dari Frans Putros hingga sundulan akurat Andrew Jung membuktikan bahwa mental bertanding Maung Bandung tetap terjaga di situasi sulit. Para pemain juga memperlihatkan upaya maksimal hingga menit akhir, meskipun tekanan tuan rumah dan beberapa keputusan berat dari wasit membuat situasi semakin sulit. Hal yang perlu disyukuri adalah bahwa kekalahan ini tidak menggeser posisi Persib dari puncak klasemen sementara grup G. Dengan koleksi 10 poin dari 5 laga, Persib masih berada di posisi pertama dan tetap memegang kendali untuk lolos ke babak berikutnya. Namun, hasil ini tentu menjadi alarm penting bagi Bojan Hodak dan jajaran pelatih untuk segera melakukan evaluasi mendalam. Khususnya terkait rapuhnya antisipasi bola jauh di lini belakang, koordinasi pertahanan yang mudah ditembus, serta penyelesaian akhir yang harus lebih efektif di laga-laga krusial. Selain itu, absennya VAR di ACL 2 kembali menjadi sorotan besar. Beberapa keputusan wasit yang tidak menguntungkan Persib membuat banyak momen penting tidak terverifikasi dengan teknologi, sehingga pertandingan tidak berjalan seadil seharusnya. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun juga menjadi pelajaran berharga. Persib harus bangkit, memperbaiki kesalahan, dan mempersiapkan diri dengan lebih fokus di pertandingan terakhir. Dengan posisi puncak klasemen masih dalam genggaman, peluang Maung Bandung untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Raftel Sport akan terus menghadirkan analisanya untuk Anda. Terima kasih telah menyimak.